Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya akan mengatasi permasalahan di Mio GT dengan kendala pemiliknya katanya saat jalan atau ditarik tuas gas tiba-tiba motor ini brebet atau mati. Untuk memastikan dengan keluhan dari pemiliknya, kemudian coba kita hidupkan. Sedangkan di lampu indikator pun juga tidak hidup untuk pengecekan apa permasalahan motor ini ketika ditarik tuas gas langsung mati. Seperti ini. Perhatikan tuas gas yang saya tarik. Dengarkan ketika saya tarik tuas gas. Jadi permasalahan ini akan kita spill kepada teman-teman apa permasalahan ketika motor ini kita tarik tuas gas ini langsung brebet. Biasa permasalahan itu di bagian dari tekanan full pumpnya ini. Sebelum saya pembongkaran, saya akan menjelaskan di bagian tekanan full pump dari Mio GT ini. Tekanannya itu berada di 42 PSI. Coba kita ambil di bagian tekanannya. Di bagian tekanan ini berada di 42 PSI. Saya ulangi. Tekanannya ini berada di 42 PSI. Seperti yang di sini di 42 PSI. Jadi biasa permasalahan ketika tekanan berada di normal di 42 PSI tapi tekanan turun mencapai 30, bertanda di bagian rotak atau full pumpnya itu yang jadi permasalahan. Tapi ketika kita cek nanti tekanannya itu berada di 38 atau 39, biasa permasalahan itu di bagian saringan full pumpnya. Biasa ketika kita sudah mengganti di bagian dari tekanan full pumpnya atau di bagian dari rotaknya, biasa motor itu masih brebet. Biasa dari kotoran dari full pump yang menuju ke injektor itu yang jadi permasalahan. Biasa, saya ulangi, biasa ketika teman-teman membawa ke bengkel lain dan divonis di bengkel lain di bagian dari tekanan full pump yang lemah dan mengganti di bagian dari tekanan full pumpnya, biasa tekanan full pump ini berada di 42 PSI. Ketika dicek bengkel lain berada di 38 dan kemudian diganti oleh full pumpnya langsung normal 42, tapi motor itu masih brebet. Biasa permasalahan itu di bagian dari injektornya. Tapi ketika di bagian injektor pun juga dalam keadaan normal, biasa di bagian sensor TPS-nya atau di bagian dari kepala busi atau businya yang jadi permasalahan. Jadi semua akan kita cek dan akan kita spillkan kepada teman-teman dan akan kita perlihatkan juga ini video kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita. Jadi jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita cek di bagian dari tekanan full pumpnya terlebih dahulu dan akan kita cek di bagian injektornya. Jadi sebelum saya pengecekan di bagian dari tekanan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan biasa juga permasalahan di motor dari Yamaha itu yang sudah menggunakan injeksi. Biasa permasalahan ketika motor digas langsung mati, biasa juga di permasalahan di kondisi akinya. Jadi teman-teman harus cek kondisi akinya terlebih dahulu untuk memastikan, jangan langsung memastikan di bagian dari full pump, injektor atau di bagian sensor TPS-nya yang jadi permasalahan. Cek yang awal dulu di bagian dari tekanan akinya. Pastikan akinya itu berada di 12 volt atau biasa
akinya juga sudah 12 volt tapi ampernya yang turun. Seperti ini. Tekanan berada di 12,85. Jadi saya pastikan kondisi akinya masih dalam keadaan normal. Dan kemudian saya akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Jadi kita akan cek tekanan full pump normalnya itu berada di 40 ini. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini dan tidak mempunyai alat seperti ini, saya sarankan bawa ke bengkel terdekat yang mempunyai tekanan seperti ini. Jadi cek di bagian dari tekanannya. Jadi jika teman-teman mempunyai juga motor seperti ini atau berjenis Mio G atau Mio M3 lainnya, ketika motor sedikit bensin, motor mati, biasa harus kita anjurkan di bagian dari saringan yang ada di bagian full pump tangki ini harus diganti agar tidak terjadi penyumbatan di bagian dari injektornya. Seperti itu. Jadi kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Seperti yang saya jelaskan, kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Seperti ini. Sekali lagi kita kunci kontak on. Tekanan belum mencapai di 30 PSI, hanya mencapai di 25 PSI seperti itu. Dan kemudian coba kita hidupkan. Coba kita tarik tuas gas. Jadi kita hidupkan juga, tekanannya ini tidak mencapai di 42 PSI. Jadi permasalahan awal kita akan dapat di bagian dari full pump atau rotaknya ini yang jadi permasalahan. Jadi kita akan ganti di bagian dari rotaknya terlebih dahulu. Jika motor ini masih berebet, saya pastikan di bagian injektor pun yang jadi permasalahan. Ketika injektor juga masih dalam keadaan normal, berarti di bagian sensor TPS atau di bagian dari busi yang jadi permasalahan. Jadi kita akan cek terlebih dahulu di bagian dari tekanan full pumpnya kita dapat berada di tekanan 22 PSI. Kita harus ganti, dan kemudian setelah kita mengganti di bagian dari rotak atau full pumpnya ini masih dalam keadaan berebet juga, kita akan cek di bagian dari tekanan injektornya. Tekanan injektor, kita akan lihat semprotan dari injektornya. Jika permasalahan di bagian injektornya, kita ganti motor langsung normal, berarti sampai di sini pengecekan kita tidak bisa mengecek di bagian dari sensor TPS atau di bagian dari kepala businya lagi. Jadi pengecekan ini harus bertahap ya teman-teman. Harus kita cek di bagian dari tekanan full pumpnya, dan kemudian kita beralih ke injektor, dan injektor kita akan cek di bagian dari pengapiannya. Setelah itu masih berebet juga, kita akan cek di bagian dari sensor TPS-nya. Terlebih dahulu saya akan membuka di bagian dari tekanan full pumpnya dan akan mengganti di bagian rotaknya. Ini pun saringan full pump, ini pun harus kita ganti agar tidak terjadi penyumbatan di bagian dari injektornya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, jika mempunyai motor injeksi begini,
saya anjurkan di bagian dari saringan full pumpnya ini jangan diganti per tahun. Dianjurkan per 3 bulan harus kita ganti di bagian dari saringan full pumpnya ini. Biasa juga permasalahan di bagian rotaknya ini, biasa sering sedikit bensin mengakibatkan di bagian dari rotak atau full pumpnya ini yang sudah melemah. Seperti itu, saya anjurkan ketika perawatan di bagian motor dari injeksi ini, usahakan di bagian dari saringan full pumpnya itu harus diganti, dan jangan selalu mengisi itu bensin selalu sedikit. Usahakan harus full agar tidak terjadi lemah di bagian dari rotaknya ini. Perhatikan seal yang ada di dalam ini. Sudah menggunakan seal. Jadi jika teman-teman mau servis sendiri di rumah, sebelum memasang ini, perhatikan terlebih dahulu di bagian kabelnya. Kita buka seperti ini agar teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah, satu-satu seperti ini dulu. Pastikan skonnya ini terpasang rapat. Jadi harus pemasangan rapat di bagian dari rotaknya ini agar tidak terjadi kebocoran ketika kita memasangkan di bagian dari lubang ini mengeluarkan bensin terus. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Ingat di bagian dari lubang ini, ketika pemasangan di bagian dari saringan full pumpnya ini tidak menggunakan seal. Beda dengan Honda ya teman-teman, seperti ini.
Kemudian coba kita tes apakah tekanan tadi yang berada di 25 PSI itu ketika kita mengganti di bagian rotaknya itu motor ini langsung normal atau masih ada permasalahan di bagian injektor atau di bagian sensor TPS-nya. Kemudian jadi setelah kita pasang, kita pastikan bensin masih dalam keadaan normal, dan kemudian perhatikan tekanan yang sudah kita ganti tadi. Seperti ini, berada di 42 PSI. Tadi sebelum kita membongkar atau mengganti di bagian dari rotaknya hanya berada di 25 PSI. Tadi setelah kita ganti, tekanannya perhatikan sudah berada di tekanan normal di 42 PSI, dan kemudian kita hidupkan. Perhatikan mesin posisi dalam stasioner di tekanan di 42. Kemudian coba kita tarik tuas gas. Jadi masih terasa berat sedikit. Jadi setelah kita mengganti di bagian dari rotaknya, tekanannya sudah berada di 42 PSI, berarti di bagian dari tekanan injeksi sudah dalam keadaan normal. Dan kemudian kita akan bersihkan di bagian injektornya karena masih terasa berat ketika tarik gas seperti ini. Jadi permasalahan di bagian dari tekanan injeksinya sudah dalam keadaan normal, dan akan kita fokus di bagian pembersihan di bagian dari injektornya. Karena permasalahan ini masih terasa berat ketika kita tarik tuas gas. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada teman-teman atau membawa ke bengkel lain, pastikan terlebih dahulu di bagian dari tekan full pumpnya berada di 42 PSI. Tapi ketika motor berebet, kita pastikan di bagian injektor harus kita bersihkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita akan bersihkan terlebih dahulu di bagian dari injektornya. Perhatikan ketika saya menarik di bagian dari injektornya ini tidak menggunakan klem seperti ini. Kita fokus. Seharusnya di lubang ini ada menggunakan klem atau besi untuk menjepit di bagian dari injektornya ini. Tapi ketika saya menarik tadi, di bagian dari klemnya ini sudah tidak ada. Ini akan membahayakan pemiliknya ketika klem ini terbuka, maka mengakibatkan semprotan bensin yang akan menyemburkan bensin akan mendekat di bagian dari pengapian dari businya ini, akan mengeluarkan percikan api. Saya ulangi, jadi jika teman-teman atau mekanik-mekanik dari senior saya, jika mempunyai anggota yang masih pemula, mohon dijaga agar tidak terjadi seperti ini ketika pemasangan atau servis dari motor konsumen. Diperhatikan di bagian klemnya ini harus terpasang.
agar tidak membahayakan konsumen kita seperti ini. Tidak menggunakan klem. Yang seharusnya di bagian ini harus ada klem ya teman-teman, agar tidak terjadi ketika dipakai oleh pemilik atau konsumen tidak terbuka. Ketika ini terbuka akan mengakibatkan semprotan bensin yang kuat akan mengalir dan akan menyemprot di bagian aras ini, akan mempercikan api seperti itu. Ini juga keras, coba kita buka. Seperti ini. Coba kita ambil klemnya. Kita akan memasang di bagian klemnya terlebih dahulu. Jadi saya sudah mencari di bagian klem-klem bekas di bengkel saya tidak ketemukan. Jadi ini akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Di bagian klemnya ini tidak terpasang. Dan kemudian coba kita bersihkan terlebih dahulu yang menggunakan carburetor cleaner. Dan di bagian dari throttle body pun juga akan kita bersihkan agar dari performa motor ini lebih respon ketika kita geber tuas gas. Jadi saya anjurkan, jadi teman-teman ketika servis motor ini, saya anjurkan di bagian sensor TB atau di bagian dari injektor pun semua harus dibersihkan, karena di bagian dari tekanan full pumpnya atau tekanan full pumpnya sudah berada di 42 PSI dalam keadaan normal. Semua akan kita bersihkan di bagian dari injektor atau sensor TB-nya. Injektor pun kita bersihkan secara manual menggunakan angin. Yang coklat ini berada di positif aki, sedangkan orange ini berada di negatif aki. Jadi kita sudah bersihkan di bagian injektor pun. Yang tidak ada klem tadi kita sudah pakaikan kabel tis seperti ini, kita ikatkan kabel tis agar ketika kita hidupkan tidak terlepas di bagian dari injektornya ini. Coba kita uji kembali apakah ketika kita sudah bersihkan di bagian injektor pun ini masih ada gejala berebet atau tidak. Kemudian coba kita hidupkan kembali. Jadi setelah kita mengganti di bagian dari tekanan full pumpnya berada
di 42 PSI sudah normal. Sudah kita bersihkan di bagian dari injektor pun. Motor sudah hidup dengan normal. Jadi permasalahan ini di bagian dari tekanan fuel pumpnya yang lemah dan di bagian dari injektor pun yang kotor. Jadi jika ada pertanyaan dan saran silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami bisa berkembang di mata masyarakat untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk kasih pelajaran seputar otomotif dari untuk mengatasi permasalahan di motor-motor injeksi. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor Mioji. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.